Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS tentang soal hitung cepat yang menggunakan konsep faktorisasi bentuk aljabar. Tentu saja pada soal hitung cepat TIU CPNS itu seringkali menggunakan rumus ya, trik dari faktorisasi bentuk aljabar supaya kita bisa menghitung dengan cepat teman-teman ya. Nah, seperti apa faktorisasi bentuk aljabar itu? Maka kita langsung saja mempraktekannya melalui soalnya teman-teman ya. Kita jawab soal yang pertama. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, kita langsung saja di sini untuk soalnya ya. Kalau kita lihat memang sangat sederhana teman-teman ya, apalagi kalau angkanya masih di bawah 10 ya. Tetapi kalau angkanya sudah di atas 10, ratusan bahkan ribuan, maka tentu saja pola ini ya akan terasa sulit untuk kita jawab dengan cara yang biasa teman-teman ya. Seperti apa cara yang biasa itu? Pertama-tama biasanya mungkin teman-teman akan mengalihkan dulu ya, 5 dikali 7 kita dapatkan nilai X-nya, kemudian ditambah dengan 5 dikali 8, hasilnya yaitu Y. Maka teman-teman pasti nantinya akan menjumlahkan X ditambah Y itu teman-teman ya. Itu adalah cara yang biasa. Nah, cara dalam faktorisasi atau menggunakan rumus penting dalam faktorisasi bentuk aljabar, maka teman-teman di sini kita menggunakan rumus ya, semisal ya, kita sederhanakan dulu. Nilai 5 ini kita ibaratkan nilai K, kemudian dikali dengan A ya. Kemudian jadi A ini sama dengan 7 ya, ditambah dengan 5 ya. Ini nilainya adalah K ya, kita ibaratkan nilai K, kemudian dikali dengan B, di mana B itu adalah nilai 8 ya. Nah, jadi kita ibaratkan seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini teman-teman, yaitu dengan cara K ya dikali A ditambah B ya. Nah, jadi A ditambah B. Jadi cara seperti ini cara yang ini sama dengan cara yang ada di sini teman-teman ya, sama, penggunaannya ya. Jadi sama dengan jadi K dikali A ditambah K dikali B itu sama dengan rumus K dikali dalam kurung A ditambah B. Nah, oleh karena itu kita gunakan cara seperti ini saja teman-teman supaya lebih cepat. Nah, jadi kita langsung saja ya substitusi masuk jawab nilainya. Nilai K itu adalah nilainya 5 ya, nilainya 5. Kemudian A itu nilainya 7, kemudian, B itu nilainya adalah 8 ya, nilainya 8. Nah, sehingga kita langsung saja menambahkan atau menjumlahkan ya, 5 dikali 7 tambah 8 itu sama dengan, 13 ya, sama dengan 13. Itu berarti 5 dikali 13 maka hasilnya adalah 65 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 65. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara untuk soal yang pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat rumus penting yang pertama yaitu ini teman-teman ya, ketika kita ingin menyederhanakan pola yang seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini sudah mulai terasa sulit teman-teman ya, kalau teman-teman tidak mengetahui triknya. Nah, di sini kita lihat 5 di pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 dikali 4 ditambah 4 pangkat 2. Tentu saja kalau nilainya masih di bawah 10 itu pasti bisa kita jawab dengan cara manual teman-teman ya. Tapi bagaimana seandainya jika nilainya di atas 10 ya? Nah, oleh karena itu kita membutuhkan rumus penting dari faktorisasi bentuk aljabar untuk menyelesaikan jenis soal seperti ini. Nah, sekarang kita petakan dulu ya. Untuk 5 di pangkat 2 ini kita ibaratkan sebagai nilainya adalah X di pangkat 2 ya. Kemudian ditambah ya 2 dikali 5. Nah, 5 ini kita ibaratkan X ya karena di sini sama-sama 5 nilainya ya. Jadi di sini X, kemudian dikali 4 ya. Nah, kita ibaratkan Y itu adalah 4-nya ya, berarti Y. Kemudian ditambah dengan di sini ada 4 pangkat 2, berarti kita ibaratkan Y di pangkat 2 ya. Ah, jadi pola seperti ini bisa kita sederhanakan teman-teman ya. Kita bisa menyederhanakan
pola seperti ini kalau teman-teman tahu rumus penting dalam faktorisasi bentuk aljabar teman-teman ya. Nah, seperti apa caranya? Nah, teman-teman bisa membuat polanya ya, bisa membuat polanya yaitu kita tuliskan untuk persamaannya di sini X ya, kemudian dalam kurung ya ditambah Y pangkat 2. Jadi pola pola yang ini teman-teman ya, pola yang ini itu sama saja kalau kita menggunakan pola seperti ini teman-teman ya, kita gunakan rumus ini. Nah, tentu saja cara ini atau rumus ini itu lebih sederhana teman-teman dibandingkan yang ini, tapi pada dasarnya ini nilainya sama. Ya, yang di kiri kalau kita cari satu persatu maka nilainya sama ketika kita gunakan pola yang ada di kanan ini teman-teman. Nah, kita langsung saja menggunakan pola yang ada di kanan ini ya, yang di bagian ruas kanan. Nilai X-nya kan tadi adalah 5 teman-teman ya. Nilai X-nya 5. Kemudian ditambah dengan 4 ya, karena nilai Y itu adalah 4 ya. Nilainya adalah 4. Berarti kita 4 di sini ya. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Dipangkat dengan 2 sehingga 5 ditambah 4 yaitu nilainya 9. Kemudian dipangkat 2 ya. Berarti 9 dipangkat 2 maka nilainya adalah 49. Jadi teman-teman semuanya ya, teman-teman tidak perlu menghafalkan nilai-nilai ini, teman-teman pahami saja konsep ini teman-teman ya. Jadi ini bagian dari rumus penting faktorisasi bentuk aljabar teman-teman. Nah, seperti itu untuk penyelesaian soal yang kedua. Sekarang kita beralih pada soal yang ketiga. Nah, di sini pada soal yang ketiga ya, nilainya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah di sini ada tanda kurang atau tanda minus ya, pengurangan. Berarti kita ibaratkan ini X pangkat 2 nilainya adalah nilai X itu 5 dikurang 2 dikali 5 ya. Ini X-nya ya, karena di sini 5-nya berarti di sini 2X, kemudian kali 4, Y-nya itu adalah 4 ya. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2. Nah, di sini teman-teman semuanya, pola ini ya sama saja ya, pola yang ini sama saja ketika kita gunakan pola seperti ini teman-teman ya. X dikurang Y pangkat 2 ya. Jadi sama saja. Jadi nilai yang ada di sini sama saja ketika kita gunakan persamaan yang ini teman-teman ya. Oleh karena itu praktisnya kita gunakan saja persamaan yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kita langsung saja substitusi masuk nilainya. Untuk nilai X-nya ya yaitu 5 ya. Untuk nilai Y-nya yaitu 4 ya. Kemudian 5 dikurang 4 kan nilainya 1. 1 dipangkat 2 ya, 1 pangkat 2 maka nilainya adalah 1 teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sangat rumit sekali teman-teman kalau kita menggunakan cara yang biasa dan tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Oleh karena itu teman-teman, pahami saja konsep ini teman-teman. Yakin dan percaya teman-teman akan menjawab secara cepat untuk soal hitung cepat pada TIU CPNS teman-teman. Nah, seperti itulah untuk contoh soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang ketiga. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini kalau kita menggunakan cara yang biasa, tentu saja teman-teman akan mencari dulu pangkat dari 25 pangkat 2 ya. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya atau nilai X-nya dikurang dengan berapa 24 pangkat 2 atau yang kita sebut sebagai Y. Nah, hasilnya ini yang nantinya teman-teman akan dapatkan jawabannya. Tetapi kalau menggunakan cara seperti itu, teman-teman akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga teman-teman bisa menggunakan konsep faktorisasi bentuk aljabar untuk rumus pentingnya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita ibaratkan dulu ya. Untuk nilai 25 pangkat 2 itu nilainya X ya, berarti X pangkat 2 dan 24 itu nilainya Y. Karena di sini pangkat 2 berarti Y pangkat 2. Nah, rumus ini ya akan sama dengan ketika kita tuliskan X dikurang Y ya, kemudian dikalikan dengan X ya, dikalikan dengan X ditambah Y. Jadi
Pola seperti ini sama saja teman-teman ya. Nah, jadi yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan itu sama saja teman-teman hasilnya ketika kita menerapkan salah satunya ya. Nah, tapi karena di sini nilainya terlalu besar karena di sini berpangkat 2, maka kita gunakan cara yang di ruas kanan teman-teman ya. Semisal di sini X-nya tadi 25 ya, 25 kemudian dikurang 24. Ah, nilainya 24. Berarti di sini 25 kurang 24 kan nilainya 1 ya. Seterusnya X ditambah Y. 25 ya ditambah 24. Tentu saja di sini 25 ditambah 24 ya hasilnya adalah 49 ya. Itu berarti 1 dikali 49. Jadi jawabannya adalah 49 teman-teman ya. Jadi nah, teman-teman semuanya pasti sudah bisa membedakan ya yang mana cara yang akan mendapatkan solusi tanpa menggunakan kalkulator dan kita bisa menghitungnya dengan cepat teman-teman ya. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 4 lagi-lagi kita menggunakan konsep faktorisasi bentuk aljabar. Jadi teman-teman pahami rumus penting ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang kelima. Nah, di sini pada soal yang kelima ini sangat panjang sekali penyelesaiannya teman-teman ya. Sangat panjang sekali polanya, tetapi kalau teman-teman memahami konsepnya menggunakan faktorisasi bentuk aljabar, ini akan terasa mudah teman-teman ya. Apalagi kalau nilainya di atas puluhan, pasti akan terasa sulit kalau kita tidak menggunakan rumus penting faktorisasi bentuk aljabar. Nah, di sini kita buat penyederhanaannya teman-teman ya. Nah, untuk nilai 5 ini kita ibaratkan nilainya adalah A ya, kita ibaratkan nilainya A. Kemudian nilai 4 ini kita ibaratkan nilainya C ya. Kemudian nilai 10 ini kita ibaratkan nilainya X karena dia pangkat 2 maka nilainya di sini X pangkat 2 ya. Kemudian ditambah dalam kurung ya. Untuk nilai 5-nya ya, karena nilai 5 di sini sama dengan yang di sini berarti kita ibaratkan sebagai nilainya A ya. Nilainya A. Kemudian untuk nilai 3 ini ya, kita ibaratkan sebagai nilainya D, berarti ditambah. Nah, kemudian 105 ini ya, kita ibaratkan nilainya B, teman-teman ya. Kita ibaratkan nilainya B. Kemudian yang 4 ini karena sama di sini 4, sini berarti nilainya C ya. Kemudian balas kurung ya, tutup kurung dikali dengan 10. 10 ini yang sama dengan ini teman-teman ya. Berarti nilainya X. Nah, ditambah 105 ini sama dengan nilai yang ada di sini berarti nilainya adalah B ya. Kemudian yang 3 ini sama dengan nilainya yang di sini berarti nilainya D. Nah, ACX pangkat 2 ditambah A dikali AD tambah BC dikali 5 dikali X ditambah B dikali D. Nah, rumus ini ya kalau kita gunakan rumus penting faktorisasi bentuk aljabar, maka rumus ini sama saja nilainya ketika kita gunakan rumus seperti ini teman-teman ya. A ya dikali X ditambah B kemudian dikalikan dengan CX ya dikalikan dengan CX ditambah D. Jadi A dikali X ya kemudian ditambah B dikalikan CX ditambah D teman-teman ya. Jadi pola yang ada di sebelah kiri sama saja ketika kita menggunakan pola yang di sebelah kanan. Karena ini lebih sederhana maka kita gunakan pola yang sebelah kanan ya. Nah, nilainya A dikali X ditambah B ya. Ini dalam kurung ya dikali dengan. Nah, ini buat teman-teman semuanya perkalian itu meskipun tidak dituliskan, tapi kalau dalam model seperti ini maka dianggap sebagai perkalian ya. Kemudian C dikali X ya ditambah dengan D. Ya, ditambah dengan D. Nah, itu berarti nilai A. Oke. Selanjutnya di sini nilai A ya, nilai A itu 5 ya, nilainya A itu 5. Kemudian dikali X, X itu nilainya 10 ya, nilainya 10. Setelah itu, jadi 5 dikali 10,
kemudian ditambah ya, 5 kali 10 ditambah B. Nilai B itu 105 ya. 100, 105, 105. Kemudian balas kurung. Setelah itu kita kalikan dengan C. C itu adalah nilainya 4 ya, yang ada di sini. Nilainya 4. Kemudian dikali dengan X. Nilai X itu 10 ya. 10. Kemudian ditambah dengan D. Nilainya D itu 3 ya. Nilainya D itu 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengalihkan dan melakukan penjumlahan, teman-teman ya. Kita utamakan dulu perkalian. 5 dikali 10, 50 ya. 50 ya. Kemudian ditambah 105. Jadi 50 ditambah 105 ya. Setelah itu 50 tambah 105 maka nilainya adalah 155 ya. Nah, kemudian kita cari lagi pola yang lain. 4 dikali 10 40 ya. 40 ditambah 3 maka nilainya adalah 43 ya. Di sini berarti 155 dikali 43 ya. 155 kita cari dulu 155 dikali 43 ya, dikali 43. Dikali 43. Itu berarti sini perkaliannya 5 dikali 3 15. Ya, 5 dikali 3 15. Simpan 1. Kemudian 3 dikali 5 15. Berarti 15 tambah 1 6. Simpan 1 lagi. 3 dikali 1 3. Tambah 1 4 ya. Kemudian 4 dikali 5 nilainya adalah 20. Kita simpan nolnya. Taruh nolnya di sini. Simpan 2 di luar. 4 dikali 5 20 juga. Ditambah 2 akhirnya 22. 2-nya lagi kita taruh. Simpan. 4 kali 1 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi di sini nilainya adalah 5 6 6 6. Jadi totalnya adalah 6.665. Jadi teman-teman semuanya pahami konsep faktorisasi bentuk aljabar teman-teman. Yakin dan percaya teman-teman akan bisa menghitung dengan cepat. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah penjelasan kita pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.